Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube, jumpa lagi dengan saya Imam Ghazali di channel Imam Ghazali 99. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan zahiriyah maupun batiniyah, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari kita dengan baik. Amin, Allahumma amin. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati, kali ini saya akan menyampaikan sebuah amalan. Amalan ini oleh para praktisi, oleh para ahli ilmu hikmah, oleh orang-orang terdahulu mulai dari zaman Wali Songo sampai saat ini sering digunakan untuk merogoh sukmo. Jadi judul kita kali ini adalah bagaimana kita bisa meraga sukma, sehingga kita bisa menyampaikan keinginan kita terhadap orang-orang yang jauh di luar jangkauan. Misalkan kita berada di Madura, ingin sampai ke Jakarta. Dengan cara itu, maka maksud dan tujuan kita bisa tercapai. Sahabat-sahabat pemirsa itu yang saya hormati, namun sebelum saya menyampaikan lebih jauh mengenai amalan ini, bagi sahabat-sahabat yang masih belum mensubscribe, untuk mensubscribe channel saya, dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng supaya sahabat-sahabat sekalian tidak ketinggalan ketika saya membuat video terbaru. Baik, mari kita mulai pembahasan kita kali ini mengenai tentang rogoh sukmo. Di sini penjelasan yang akan saya jelaskan diambil dari kitab Ad-Dairobi Al-Kabir karangan Syekh Ad-Dairobi. Jadi dijelaskan di dalam kitab ini pada halaman 15. Wa min khawasiha, ini rogoh sukma atau rogoh sukmo yang akan kita bahas ini menggunakan wirid ayat kursi. Jadi dijelaskan wa min khawasiha, termasuk dari salah satu khasiat kegunaan daripada ayat kursi ini li'irsalil hawatif, yaitu mengirimkan suara tanpa rupa. Kama nukila anil Ghazali, seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Huwa antakro'aha mi'atai marroh. Jadi kita untuk bisa mencapai maksud meraga sukmo itu kita harus membaca ayat kursi sebanyak 200 dengan tata cara sebagaimana yang akan saya jelaskan. Wa taqra'al khamsata asma'al madhkurati fi batiniha, dan kita membaca 5 asma di tengah-tengahnya. Apa yang 5 asma itu? Ya Hayyu, Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Aliyu, Ya Adim. Jadi ini yang dibaca. Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Aliyu, Ya Adim. Ala ra'si kulli mi'atin, dalam setiap mencapai 100. Berarti kita itu ketika mendapat 100 baca itu sebanyak ala ra'si kulli mi'atin alfan wa thalathu mi'atin wa sab'in marrotan. Jadi sebanyak 137 1370. Jadi sebanyak 1370. Jadi jangan sampai keliru. Wa taqulu aqiba kulli dzalika, dan setelah itu membaca doa. Jadi setelah kita mencapai 100 kemudian membaca doa. Kemudian setelah kita membaca itu, kita membaca doa. Doanya apa? Di sini doanya adalah as'aluka binuri wajhikal ladzi mala'a arkana arsyika
wa biruhi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam antursila khadimah hadhil ayat asy-syarifah li fulan ibni fulana fi sifati wa hilati. Nah, doa yang seperti ini bisa kita rubah dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa apapun sesuai dengan bahasa kita masing-masing. Umpamanya kita merubah, sebelum saya merubahnya, saya artikan arti dari doa ini supaya sahabat-sahabat yakin. Ya Allah, saya meminta binuri wajhika, dengan nur wajahmu, alladzi mala arkana arsika, yang memenuhi arasmu, wa biruhi sayyidina Muhammad, dan dengan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antursilah khadimah hadhil ayat, engkau mengutus khadamnya ayat kursi ini untuk atau kepada, sebutkan namanya, fi sifati, dengan sifat atau dengan rupa saya, wahilati, dan dengan perilaku saya. Ini yang harus dibaca. Kemudian setelah itu wa tusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa nama. Kemudian setelah selesai berdoa tadi, maka kita membaca sholawat sebanyak-banyaknya dan kemudian kita tidur. Jadi sebelum tidur kita membaca sholawat sebanyak-banyaknya sehingga kita sampai tertidur. Maka di saat kita tidur, maka ruh kita, atau kita kenal dengan rawan, karena kalau ruh diambil itu pasti meninggal. Tapi kalau rawan, jadi orang tidur itu rawannya pergi. Maka rawan kita itu akan ketika keluar, maka bersamaan dengan keluarnya rawan kita dari badan ini, maka rawan itu akan mendatangi orang yang kita tuju, yang akan dibawa oleh khodam daripada ayat kursi ini, sehingga di saat itulah kita menyampaikan keinginan kita, dan orang yang akan kita sampaikan atau orang yang kita tuju juga akan merasa bahwa dia itu didatangi oleh kita. Oleh sebab itu, teman-teman saya di pondok pesantren sering melakukan hal yang semacam ini, sehingga kadang-kadang berjanjian nanti jam 12 saya akan datang ke kamu. Maka di saat jam 12 itu pasti akan mendatanginya, yaitu dengan menggunakan rogo sukmu, menggunakan ayat kursi ini. Jadi bagi sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang ingin menyampaikan sesuatu dengan jarak tempuh yang sangat jauh dan kita tidak bisa mendatanginya, maka cukup gunakan amalan-amalan ini. Sehingga dengan menggunakan amalan rogo sukmu ini, sahabat-sahabat pemirsa nanti akan bisa menyampaikan maksud dan tujuannya kepada orang tersebut tanpa harus bertemu langsung. Hanya sukma atau rawan kita yang mendatanginya. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa doa tadi itu bisa diganti dengan tata cara sebagai berikut. Cara berdoanya adalah, kalau tadi kita menggunakan doa menggunakan bahasa Arab, maka di sini kita bisa menggunakan bahasa Indonesia. Contohnya, ya Allah, dengan cahaya wajahmu yang telah menguasai atau memenuhi arasmu, dan dengan nur ruh Muhammad atau dengan ruh Nabi Muhammad, maka engkau utus dan engkau tugaskan khodam daripada ayat kursi ini kepada Fulan bin Fulan, untuk tujuannya disebutkan. Jadi apa yang kita inginkan kita sebutkan, sehingga apa yang kita inginkan tersampaikan kepada orang tersebut.
Sahabat-sahabat pemirsa YouTube, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Dan apabila ada kesalahan, ada silaf kata, dan ada yang tidak paham pada video ini, silahkan komentar di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu akan saya jawab dengan sebisa saya. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube, dalam pengamalan ini, menyisip sebentar, dalam pengamalan ini jangan lupa kita berwasilah dengan Syekh Kandias, karena Syekh Kandias ini merupakan nama dari khodam surah ayat kursi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video saya ini. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.